Halo guys, kembali lagi bersama saya, Rikja Studio. Di video saya kali ini, saya akan membawakan film yang berjudul Tonari no Totoro. Film ini diawali dengan memperlihatkan kakak beradik bernama Satsuki dan Mei, yang sedang berada di perjalanan menuju ke sebuah desa yang akan menjadi tempat tinggal baru mereka. Saat di perjalanan ayahnya selalu menyapa warga desa yang ia lewati dan mereka juga bertemu dengan seorang anak laki-laki yang pemalu. Singkat cerita ketika sampainya mereka di rumah baru, terlihat rumah itu seperti sudah tua dan tidak terurus, beberapa tiang sudah rapuh namun Satsuki dan Mei menikmati hal itu, di samping rumah baru mereka ada sebuah pohon yang sangat besar, pohon itu bernama Bagong sesuai dengan badannya. Satsuki dan Mei pun masuk ke dalam rumah baru mereka namun mereka berdua menemukan beberapa biji pohon ek di dalam sana, lalu ayah mereka pun meminta tolong kepada mereka untuk membukakan pintu belakang rumah baru mereka. Saat Satsuki dan Mei membuka pintu belakang rumah mereka, terlihat banyak binatang kecil berbulu, yang berterbangan lalu menghilang. Satsuki dan Mei memberitahu ayah mereka, tetapi ayah mereka memberitahu jika itu hanya sebuah debu hitam. Mendengar itu mereka malah tertawa lalu pergi bermain ke atas loteng rumah. Satsuki pun langsung berlari ke arah jendela dan langsung membukanya, berniat untuk mengusir debu hitam namun tidak ada apa-apa di sana. Satsuki pun berlari meninggalkan Mei yang saat itu Mei sedang melihat sebuah lubang yang di dalamnya terdapat banyak debu hitam. Mei lalu mendekati dan mencolok lubang tersebut yang membuat debu hitam keluar berterbangan menuju atap loteng, dan Mei pun berhasil menangkap debu hitam dengan kedua tangannya. Mei pun lari dan bergegas turun untuk memberitahu Satsuki bahwa dia telah menangkap debu hitam. Namun ketika ia sudah berada di bawah, ia tidak sengaja menabrak seorang nenek yang sedang berdiri dan mengobrol dengan ayahnya. Satsuki juga berada di sana. Mei yang malu pun bersembunyi di belakang Satsuki, ternyata nenek itu ialah pengurus rumah tersebut. Saat Mei ingin memberitahu bahwa dirinya sudah menangkap debu hitam, tangan dan kaki Mei terkena noda hitam yang membuat lantainya menjadi kotor. Nenek itu pun menjelaskan bahwa debu hitam hidup di rumah kosong, namun ketika rumah itu ada yang menempati mereka akan pergi dengan sendirinya. Scene berpindah memperlihatkan anak laki-laki yang pemalu tersebut bernama Kantan. Ia langsung memberikan keranjang kayu kepada Satsuki. Ia pun bilang bahwa itu untuk neneknya lalu ia berlari dan langsung mengejek Satsuki bahwa rumah itu berhantu yang dimana hal itu membuat Satsuki marah. Lalu Satsuki, Mei, dan ayahnya menjenguk ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Mereka bercerita bahwa rumah barunya berhantu. Ibunya pun tampak senang mendengarnya. Di pagi harinya Mei bermain di kebun belakang rumahnya. Mei pun melihat makhluk berwarna putih sedang berjalan melewatinya. Lalu Mei mengejarnya ingin menangkap makhluk tersebut namun dia tidak dapat menangkapnya karena makhluk tersebut lari ke bawah kolong rumah. Mei menunggu hingga hewan tersebut keluar, namun tanpa Mei sadari hewan itu sudah pergi bersama temannya yang berwarna biru. Saat Mei melihatnya Mei langsung mengejar dua makhluk tersebut, hingga Mei menemukan sebuah terowongan yang dilewati makhluk itu. Ia tetap mengejar makhluk itu sampai ke sebuah pohon besar yang memiliki sebuah lubang. Mei pun terjatuh ke lubang yang berada di pohon itu, dan melihat ada sesosok makhluk berbulu yang lebih besar. Namun Mei tidak takut malah dia menaiki badan makhluk besar tersebut yang sedang tertidur, dan menamainya dengan nama Totoro. Lalu Mei pun mengantuk dan ikut tertidur. Scene berpindah memperlihatkan Satsuki yang pulang dari sekolah, langsung mencari Mei. Ia melihat topi Mei yang tertinggal di depan terowongan tersebut, dan Satsuki pun masuk ke dalam terowongan tersebut. Terlihat Mei yang sedang tertidur sendirian, Satsuki pun langsung membangunkannya. Ketika Mei bangun, ia bercerita bahwa tadi ia bertemu dengan Totoro. Ayahnya pun ikut mencari dan masuk ke dalam terowongan tersebut. Mei langsung mengajak mereka ke pohon bagong tempat tinggalnya si Totoro, namun ia malah kembali ke halaman rumahnya. Mei pun berusaha mencarinya namun tetap tidak ketemu, karena ayahnya tidak ingin Mei bersedih. Ayahnya langsung bilang bahwa itu mungkin arwah penunggu hutan. Ayahnya pun mengajak mereka berdoa di pohon bagong. Setelah sampai di sana, Mei pun teringat bahwa pohon bagong tersebut ia pohon yang tadi ia temui namun saat dilihat lubang itu tertutup. Keesokan harinya di saat Satsuki sedang sekolah, Mei dan si nenek datang. Mei ingin bersama Satsuki mau tidak mau Satsuki mengajaknya ke dalam kelas. Ketika pulang sekolah hujan turun,
Mei pun terjatuh yang membuat mereka harus berteduh di suatu tempat. Terlihat Kanta yang baru pulang sekolah memberikan payungnya kepada mereka berdua, namun Kanta malu dan langsung pergi sambil berlari. Saat di rumah, Satsuki mengajak Mei menjemput ayahnya di halte karena ayahnya tidak membawa payung. Sebelum ke halte, Satsuki memberikan payung milik Kanta kepada ibunya dan berterima kasih. Satsuki dan Mei yang sudah menunggu lama di halte, membuat Mei mengantuk lalu tertidur di gendongan kakaknya. Tak lama kemudian tiba-tiba datang Totoro yang membuat Satsuki kaget, lalu Satsuki memberikan payung yang sedang ia pegang dan memberikannya kepada Totoro, dan mengajarkan Totoro memakainya. Tak lama kemudian muncullah bis yang berbentuk kucing menjemput Totoro. Sebelum pergi Totoro memberikan hadiah kepada mereka berdua. Lalu bis ayah mereka berdua pun datang. Satsuki dan Mei pun langsung memeluk ayahnya dan mereka bercerita tentang Totoro dengan sangat senang. Ketika di rumah mereka pun membuka hadiah dari Totoro. Ketika dilihat isinya adalah benih pohon, mereka langsung menanamnya, dan berharap sok akan tumbuh. Di malam hari mereka melihat Totoro dan teman-temannya memutar-mutari benih pohon yang mereka tanam. Mereka pun ikut memutari benih pohon miliknya dan menirukan gerakan Totoro, sehingga pohon pun tumbuh menjadi besar. Lalu mereka semua duduk di dahan pohon tersebut. Keesokan harinya ketika Satsuki dan Mei bangun dari tidur, mereka melihat benih yang mereka tanam sudah tumbuh tunas. Mereka sangat senang sekali. Di siang harinya Satsuki dan Mei membantu nenek di kebun memetik beberapa jagung. Mei berniat memberikan jagung yang ia pegang kepada ibunya, tapi tak lama kemudian, Kanta datang dan memberikan surat pada Satsuki dari rumah sakit, yang menyatakan bahwa ibunya tidak bisa pulang karena demamnya kembali naik. Mei memberanikan diri untuk pergi sendiri ke rumah sakit untuk menemui ibunya walaupun tidak tahu arah, namun dia malah nyasar dan tidak tahu arah jalan pulang. Satsuki yang menyadari Mei menghilang, meminta bantuan kepada nenek dan dia pun berusaha mencari Mei ke sana kemari untuk mencari Mei. Warga desa yang membantu, menemukan sendal anak kecil di sungai, namun Satsuki mengatakan bahwa itu bukan milik Mei. Satsuki pun langsung menghampiri Totoro ke hutan tanpa alas kaki dengan tergesa-gesa, lalu masuk ke lubang yang di dalamnya terdapat Totoro sedang tertidur, lalu ia memberitahu kepada Totoro bahwa Mei hilang dan meminta bantuannya. Totoro pun membantunya dengan memanggil bis yang berbentuk kucing untuk mengantarkan Satsuki kepada adiknya, lalu Satsuki pun langsung menaiki bis tersebut. Bis itu pun terbang menelusuri hutan, dan berkeliling desa semua ia telusuri, yang akhirnya Mei pun berhasil ditemukan dalam keadaan sendirian sambil menangis. Mei yang melihat kakaknya datang langsung memeluknya, lalu Mei mengatakan dia ingin memberikan jagung yang sudah dia petik kepada ibunya. Bis kucing yang mendengar percakapan Mei dan Satsuki, menawarkan diri untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit ternyata ada si ayah yang sedang menemani ibunya. Satsuki dan Mei pun senang melihatnya. Sebelum mereka pergi Mei pun menaruh jagungnya di jendela, dan diukur tulisan bahwa jagung itu untuk ibunya. Di akhir film, Satsuki dan Mei pun pulang ke desa dengan wajah yang bahagia lalu bertemu dengan si nenek dan mereka berpelukan. Film pun habis. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video di channel saya hingga habis. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.